Shalom, saudara-saudara sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan sukacita. Mari saudaraku, kita sama-sama menundukkan kepala kita untuk berdoa memulai renungan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, sepanjang hari ini telah kami lalui dengan penyertaan dan kasih karunia-Mu. Dan sekarang kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan bersaat teduh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang peka untuk menerima pesan firman-Mu, dan berikan kami juga hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kemiskinan bukanlah sesuatu yang berasal dari Allah. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang tidak berkecukupan atau keadaan kehidupan yang keperluan dasarnya tidak terpenuhi secukupnya. Rancangan Allah yang semula dalam ciptaan adalah agar manusia mengalami kemakmuran, keamanan, dan pemenuhan. Dengan kata lain, Allah menciptakan manusia untuk menjadi sangat bahagia. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun. Mereka mempunyai kekuasaan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, tidak pernah sakit atau menderita kesakitan. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, segalanya berubah. Bersamaan dengan terjadinya dosa, datanglah kemiskinan. Allah mengatakan bahwa wanita akan mengalami kesakitan pada saat melahirkan, sedangkan pria harus berpeluh mengerjakan tanah yang ada. Kemiskinan tidak pernah datang bersama Allah. Sebaliknya, kemiskinan datang bersamaan dengan dosa. Iblislah yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di antara orang beriman. Salah satu alasan yang menyebabkan orang Kristen menderita kemiskinan adalah pengajaran yang salah bahwa semakin kita miskin, maka akan semakin rohanilah kita. Selain itu, orang menyalahartikan uang sebagai akar semua kejahatan. Alkitab tidak mengatakan bahwa uang adalah akar semua kejahatan, melainkan cinta akan uang atau ketamakan akan uang yang menjadi akar kejahatan. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian tertulis. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara terkasih, Allah ingin memberkati kita. Salah satu alasannya adalah amanat agung untuk pemberitaan Injil dan pemuritan ke seluruh dunia pasti membutuhkan dana. Dan kalau kita tidak mempunyai apa-apa untuk mendanai, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Allah ingin memberkati kita agar kita memuliakan namanya. Mazmur 35 ayat 27 berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Kata keselamatan dari versi bahasa Inggris menggunakan kata prosperity atau kemakmuran. Ayat Alkitab ini menegaskan bahwa Allah ingin kita diberkati atau makmur. Berkat-berkat atau kemakmuran adalah suatu cara Allah membuat dirinya dikenal oleh kita, dan dalam setiap berkat, Ia mendorong kita untuk mengalami lebih banyak kebaikannya. Saat kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian kita tentang sifat dan karakter Allah, kita menjadi semakin mampu untuk melihat, percaya, dan menerima lebih banyak berkat-Nya. Berkat-berkat dari Allah bukan hanya mengenai keuangan,
itu hanyalah sebagian kecil dari kemakmuran yang diberikan Allah. Contohnya, boleh saja seseorang memiliki uang miliaran, tetapi kalau ia menderita penyakit yang tidak tersembuhkan, berarti ia tidak makmur. Berkat-berkat dari Allah diantaranya adalah kasih, anugerah, kuasa Roh Kudus, identitas baru di dalam Allah, karakter seperti Kristus, kesembuhan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Orang yang makmur di dalam Tuhan adalah orang yang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, bukan mencari kekayaan duniawi. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Agar dapat menjadi makmur, kehidupan pribadi kita harus berada dalam kehendak Allah. Apabila kita berjalan bersama Allah, kebajikan dan kemurahan juga akan mengikuti kita. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, terpujilah namamu yang kudus, Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat yang telah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau ingin memberkati kami. Kemiskinan atau ketidakcukupan bukanlah kehendak-Mu bagi kami, melainkan Engkau ingin memberkati kami agar kami memuliakan nama-Mu dan memakai berkat-berkat-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu malam ini, kami akan segera beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang nyenyak sepanjang malam, dan luputkanlah kami dari segala sesuatu yang berasal dari si jahat. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, dan Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa terhilang di Indonesia. Masih banyak pelosok negeri kami yang belum dijangkau terang Injil, dan kami berdoa agar Engkau mengirimkan pengerja-pengerja-Mu bagi jiwa-jiwa terkasih ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.